kumpul di satu mereka. Masya Mafia Allah. selawat. Allahumma Fisik sholli wa mereka memang kita lihat memang mafia lah. Kita tengok fisik mereka kayak tak memungkinkan untuk ikut syiar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corona Ya corona. dengan Tos jari. gini. Jangan. Itu Mahabharata. Gus Wahyu, Hadir. Khadimul Majlis Salawat Sukun Nabi. Nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ramadan makin berisi aja nih. Dampak perputaran bumi. Makin gemuk. Karena orang yang berpuasa itu sehat. Sehat dia. Sehat. Tidur terus. Tidak. Tidur ada. Cuman untuk ibadahnya saja. Habis sahur sampai ke buka. Mungkin dia ngomong seperti itu. Intinya Ramadan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Karena tinggal 2 hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi. Tinggal iya, sudah di penghujung. Nanti malam 9, malam 30 selesai. Masih tetap ngisi rutin juga ya. Rutinan saat ini karena bulan suci Ramadan, memang daripada program kita itu majelis salawat Lagi breakkan sementara. di break. Iya, Lagi diistirahatkan, pending. Nanti dilepas bulan Syawal, bulan Ramadan baru Ya, ini lagi ya. minimal seminggu dari Syawal. Tapi itu kembali kepada Qadim kebijakannya, mau dibuatnya kapan. Kalau Sokun Nabi sendiri, Gus? Sokun Nabi insyaallah mungkin 10 hari atau 2 minggu dari bulan Syawal. Banyak nih, udah nge-WA, ya kan? Iya, betul. Banyak yang bertanya. Banyak bertanya Kapan mulai lagi. Masya Allah betul, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang di Majelis Batubara nih kan. Iya, Alhamdulillah sudah menunggu juga. Mudah-mudahan lah nanti. Kira-kira kapan, berapa hari Lebaran bakal digelar lagi, Gus? Ya insyaallah dari Sokun Nabi sendiri kemungkinan 10 hari bulan Syawal atau 2 minggu dari bulan Syawal. Karena kan kita juga ada personil tim hadrah dan mereka pun ada yang jalan-jalan, ada yang menikmati lebarannya. Jadi ya tidak bisa kita paksakan. Dan ketetapannya 10 hari atau 2 minggu dari bulan Syawal. Jalan-jalannya masih sekitar Batubara, Gus. Sekitar Batubara karena kan tidak ada mudik. Aneh ini. Tapi tim Sokun Nabi kayaknya canggih-canggih semua. Tim Sokun Nabi canggih-canggih, alhamdulillah tahan banting semua. Itu banting. Termasuk ketua hadrohnya. Ketua hadroh Agus. Masya Allah, dia nih lagi memang udah dari pertama Ramadan udah di Kota Medan. Udah berjuang di Kota Medan ya? Berjuang di Kota Medan. Berarti belum sebelum mudik? Sebelum diharamkan mudik. Ya, diharamkan kalau bahasa kita ya. Kalau tidak mau putar balik jangan mudik katanya. Jadi intinya bulan Syawal ini udah mulai aktif lagi ya. Ya sama insyaallah mudah-mudahan lancar terus, Gus ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan sholawat-sholawat yang lain, Gus. Adapun majelis yang lain itu kembali kepada khadimnya masing-masing. Tapi umumnya mereka memang 10 hari bulan Syawal. Tapi rutinan insyaallah tetap. Udah mulai jalan nanti bulan Syawal. Netral udah mulai netral aman. Macam seperti biasa, ya. Abdul Khairat, Nurul Nabi, ada yang majelis yang lain, cabang maupun pusat. Baru ya. Ya mudah-mudahan satu lagi yang kita harapkan juga kan untuk Majelis Salawat Batubara ini agar pandemi ini jauh lah. Iya betul. Pergilah. Karena kita membuat kegiatan juga kan tidak hanya sekedar rutinan. Iya betul. Banyak yang kayak mengupload di Instagram atau Facebook, rindu majelisku, rindu suasana hidup lampu flash seperti itu. Iya. Mereka banyak yang rindu. Namun apa daya, pandemi terus melanda sehingga semua kegiatan itu terhenti untuk sementara gitu. Iya, semuanya banyak yang rindu tentang kegiatan salawat. Majelis salawat ini. Masya Allah. Kemudian Gus, untuk Majelis Sokun Nabi sendiri, itu bermula dari kapan? Majelis Salawat Sokun Nabi itu dimulai atau hadirnya pertama kali itu 18 Rajab. 18 Rajab. Hari Selasa 18 Rajab. Berawal dimulai di situ. Di tanggal itu. Di tanggal itu. Itu di Yayasan Tahfiz Al-Qur'an. Masih baru lah ya. Masih baru. Tapi orang lama ya. Stok lama.
Dan alhamdulillah nama Syaukun Nabi sendiri diberikan oleh guru saya sendiri, Abi Syekhul Hadi. Oh iya. Abi Syekhul Hadi yang memberikan nama itu lewati mudzakarah beliau dan alhamdulillah diberi nama Syaukun Nabi. Tapi sempat nanya ke pembina juga kemarin ya. Iya, sama nanya, kata beliau, buat aja, yang penting ada batu bara. Saya tidak berani membuat karena ini majelis wadah gitu. Tapi Wadah. sudah ada langsung dapat nama. Dapat nama dari guru Ada berapa nama semalam yang diberikan, Gus? Diberikan Abi Syekhul Hadi itu ada 2 pilihan. Ada Syaukun Nabi, ada Nurul Jamal. Jadi setelah kita sepakati, kita musyawarah dan kita pilih Syaukun Nabi. Masya Allah. Artinya sendiri, Gus? Syaukun Nabi artinya para perindu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan tidak hanya Syaukun Nabi, di majelis-majelis lain terus tetap beristiqamah khususnya dan terus berkembang, Gus ya. Amin amin rabbal alamin. Kemudian setelah kita harapkan pandemi ini nanti, setelah pandemi, setelah Covid ini berakhir, ya mudah-mudahan habislah lebaran. Amin amin rabbal alamin. Target, Gus, balik COVID. untuk majelis selawat yang di Batubara ini apa? Yang paling utama nanti mau digelar? Target seperti apa nih? Ya target contohnya seperti mau dibuat macam ya selawatan akbar atau gimana gitu untuk kumpul macam pernah Gus lakukan juga beberapa 3 majelis ya kan bergabung. Nah, itu kayak mana? Kemarin sempat bahas juga sama Ustadz Iqbal, Khadim Majelis Al-Babul Khairat. Kata beliau dan sepakat kami juga rencana mau buat iftitah akbar. Jadi pembukaan setelah Ramadan itu semua majelis jadikan satu gitu. Jadikan satu. Pembukaan awalnya. Gabungan majelisnya. Digabungkan, ada 7 majelis itu digabungkan jadi satu untuk buka awal majelisnya. Ini untuk majelis pembukaan rutinan setelah berhenti lama ini. Iya, setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Tapi masih rencana. Masih rencana. Adapun ke depannya jadi atau tidak ya tapi itu sudah didiskusikan sebelumnya. Iya, diskusikan sama Khadim Ustadz Iqbal, ada juga Ustadz Wahid dari Nurul Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan dengan ini ya. Ya juga Khadim Darul Muhibbin Ustadz Hafiz Tanjung. Oh ya juga ya. Iya, di desa Aceh Sepakat. Boga. Baru juga Darul Muhibbin ya. Alhamdulillah baru. Kelang beberapa hari atau kelang seminggu dari majelis Syaukun Nabi. Seperti itu. Hadirlah majelis Darul Muhibbin. Masya Allah, Ustadz Hafiz Tanjung. Beliau hafiz Quran juga. Ya, alhamdulillah macam Abdul Khairat juga dah banyak cabang-cabang juga ada sekitar 4 cabang. 4 cabang juga ya, macam di Kampung Nipah Ustaz Rifal ya. Ada Bagandala, Mustal Khotimah, dan satu lagi di mana? Di Kampung Panjang. Kampung Panjang. Iya. Kemudian Nurun Nabi juga nih ya. Nurun Nabi yang rutinan setiap malam Jumat ya. Iya, malam Jumat di Aula Desa Beringin. Aula Balai Desa Beringin. Pimpinan Ustaz Salahuddin Wahid. Masya Allah, semalam mereka menang turnamen antar majelis perdana di Batubara. Mereka majelis Nurun Nabi memenangkan turnamen futsal kain sarung. Memperebutkan piala Mabkhara Bukhor. Sebenarnya agak kesel juga sih. Masa tuan rumah nggak menang? Kenapa? Tapi pertandingan yang sengit semalam itu antara Darul Muhibbin Boga Aceh sama Nurun Nabi ya. Beringin. Alhamdulillah rezeki sama Nurun Nabi. Iya, Masya Allah. Pimpinannya Ustaz Wahid ini memang luar biasa anggotanya. Masya Allah. Dan Darul Muhibbin kemarin juga alhamdulillah luar biasa permainannya. Cuman perjuangan. Cuman ya kemenangan memang milik Nurul Nabi kan saat itu. Apa boleh buat? Iya. Syaukun Nabi itu lantang aja lah. Begitu Syaukun Nabi langsung main start langsung kalah. Langsung kalah. Kemarin Syaukun Nabi jumpa sama ada pemain bayaran juga. Sempat ada sedikit masuk lah penyusup. Masuk penyusup ya. Iya, cuma tapi ya mereka tidak tahu. Kita enggak ini ya. Kita semalam itu juga enggak mematukkan umurnya juga ya. Iya, umur. Ya mudah-mudahan karena di samping turnamen itu sebenarnya kita menyambut dalam menggelar Syaban Mubarak. Syaban Mubarak dalam riyadhah kegiatan majelis gitu. Tadi alhamdulillah. Dengan sederhana mungkin dengan majelis yang sedang berjalan dengan baik yang udah beberapa daerah. Alhamdulillah ribuan ucapan terima kasih banyak kami ucapkan juga dari Yayasan Rumah Tahfiz Al-Quran telah berpartisipasi juga semuanya ikut. Mudah-mudahan untuk ke depan
kita bisa buat lagi ke depan lebih ini lagi kan, Iya, lebih besar lagi. Besar, lebih meriah. Dan orang-orangnya pun kita beri kita kasih syarat-syarat ketentuannya untuk umur kita bagi. Lagipun kemarin antusias dari masyarakat alhamdulillah. Bahkan dari Badar sendiri yang dari panti asuhan itu Iya, kecil-kecil. kecil. Dan dari zikir assalam udah anak 3 anak 2. Itu di zikir assalam udah Iya. ayah orang. Bapak lah. Tapi alhamdulillah, semuanya Karena berjalan. untuk permulaan, awalan, jadi ya enggak masalah. Dan itu kita habiskan Wandi 1 hari aja. 1 hari betul. Dari pagi start sampai siang, malam sambung habis selesai. Iya, betul. Karena menimbang final Iya, pasti matchnya malam itu nggak bisa. Itu nggak bisa karena cuaca tidak mendukung saat itu. Kemudian Gus, ini mau saya tanyakan lagi. Setelah majelis batubara ini, beberapa yang sudah di batubara ini sudah ada rutinan, kemudian juga sudah siar beberapa daerah juga keliling. Efek mungkin dampak yang terjadi di batubara ini apa salah satunya yang udah respon dari masyarakat itu? Dampak dari masyarakat, dampak positifnya, alhamdulillah anak-anak remaja mereka semakin terpaut kepada ajaran agama Islam. Mereka semakin terikut akan kegiatan-kegiatan majelis ini yang bersifat positif semua, baik. Adapun dampak negatifnya seperti ya untuk awal-awal kayak mereka mendengar pukulan hadroh itu asing. Kayak genang-genang hadroh itu, adapun pukulan-pukulannya itu mendengar asing sehingga banyak juga terjadi kontrak di masyarakat kayak nggak senang, kayak apa kayaknya terganggu gitu untuk awal-awal. Kenapa ada dengan musik begitu gitu? Karena mereka ada sebagian majelis rutinannya di masjid. Ada sebagian juga di tempat rumah, contoh seperti itu. Jadi karena contoh di masjid, banyak yang tidak suka di masjid karena yang mengatakan mukul hadroh di masjid itu nggak boleh katanya. Masa gendang-gendang di masjid, masa ribu-ribu di masjid. Padahal dalam ajaran Islam sendiri boleh, silakan. Karena kita nggak mengandung unsur maksiat. Dan mukul hadroh pun hukumnya mubah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu juga mengizinkan para sahabat memukul hadroh, menyambutnya. Seperti itu. Termasuk macam Habib Syekh menggelar sholawatan juga di Habib Syekh di masjid, di area markas besar. Beliau rutinan di Gunung Busal Asyakir. Syeker Mania ya? Syeker Mania. Habib Syekh itu Ahmad Mustafa. Adapun nama fansnya Syeker Mania. Syeker Mania, iya betul. Alhamdulillah kemarin kita sempat jumpa, sempat foto sama Habib Syekh juga. Gus kan sempat juga berangkat langsung jumpa ke Solo kemarin. Ke Solo, ke markas rutinannya langsung. Berapa lama kemarin Gus? Di mana? Di Solo. Di Solo ada 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan lebih nggak salah. Sempat alhamdulillah jumpa Habib Syekh. Gus Miftah. Iya. Pada saat itu Gus Miftah kan belum seperti sekarang. Iya. Yang terjadi. Sekarang kenapa Gus? Yang terjadi sekarang ya seperti itulah. Iya. Ya, biasalah. Ya itulah itu. Kita bisa perpanjang ya. Kemudian Gus, setelah beberapa majelis yang sudah berdiri seperti Darul Muhibbin juga tadi Gus bilang ya kan. Ada beberapa Abu Khairon, Nurul Nabi. Yang Gus pimpin sendiri ini ya macam Syaikun Nabi. Syaukun Nabi. Ya seperti Syaukun Nabi ini. Kadang banyak sukun Nabi ada. Ya. Maklum lah karena lidah tadi. Karena agak menganjil. Wong kampung ya gitu. Ya. Karena belum terbiasa tadi mendengar ya. Saya pun kalau mendengar Abu Khairat itu sampai hari ini masyarakat pun macam Abu Khairat itu banyak salah sebut. Betul. Bubul Khairat. Bubul kerot kan. Kerot. Jadi fungsi kita di masyarakat itu terus siarkan dalam majelis selawat ini, tak hanya itu mengajak ya kan seperti mengajak. Macam Abu Khairat itu di area pekarangan yang bisa dibilang luar biasa. Yang luar biasa juga orang-orang yang enggak tertutup dibilang karena terbuka di situ ada pemukiman masyarakat juga di situ. Mereka rutinan di halaman masjid. Lalu lintas masyarakat. Ya, macam beberapa macam Darul Muhibbin, Nur Nabi itu kan. Itu macam Sokun Nabi sendiri itu di dalam. Iya, di dalam. Jadi panggilan orang untuk masuk itu kita butuh orang yang memang kita panggil atau kita undang untuk datang dan membawa. Iya. Tapi seperti Abu Khairat ini tadi cukup alternatif. Iya, syiarnya lebih dapat mereka. Karena di luar halaman masjid dan terbuka gitu.
Saran dan nasihat Gus beberapa majelis yang ada di Batubara nih, apa untuk lebih solidnya lagi seperti apa? Ya, untuk daripada majelis-majelis sendiri seperti yang ada sini, Nur Nabi, Abdul Khairat, Darul Muhibbin, teruslah kita utamakan ini majelis-majelis yang sholawat ini, terus buat rutinan, terus buat kegiatan, karena memang majelis sholawat ini memang betul-betul dakwahnya luar biasa, mengajak terus, mengajak syiar terus, karena bukan hanya dapat syiarnya saja, bukan hanya dapat kita mengajarkan Islam saja, juga dapat mereka kita hibur ya dengan adanya hadroh. Karena Habib Syekh sendiri mengatakan Iya, di penghujung akhir zaman ini salah satu salawat ini jadi benteng. Termasuk kata guru saya sendiri, Syekh Adi, amalan akhir zaman itu salawat. Ya. Amalan akhir zaman yang paling enak dikerjakan dan paling banyak pahalanya. Dan pasti dapat syafaat dan pasti dapat salam langsung rindu dari baginda Muhammad, ya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk majelis-majelis yang ada di Batubara, khususnya di Batubara ini maupun yang ada dimanapun itu, teruslah buat kita kegiatan majelis, kita buat salawatan akbar, kita jadikan mereka satu wadah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semua supaya majelis salawat ini berkembang di Batubara. Amin. Tidak lain tidak bukan mengharap ridho dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya semakin bertambah semakin bertambah dan berkembang ya. Karena dampak daripada salawat sendiri pun anak-anak remaja, ya alhamdulillah mereka yang dari kebiasaan buruk bisa ditinggalkan, ikut rutinan. Ya walaupun dengan pakaian seperti awalnya tidak sesuai, mereka ikut lama-kelamaan mereka suka dan akhirnya terus istiqomah. Bagaimana yang pernah yang saya dengar sendiri, itu ada mafia salawat. Nah, betul sekali. Mafia salawat dipimpin oleh Gus Ali Gondrong yang ada di Pulau Jawa sana. Itu dari segi pakaian aja kita sudah. Betul. Mereka kan dinamakan mafia salawat. Mafia itu kan preman. Iya. Mereka ada yang masuk saya sendiri kemarin ke Solo, itu ada jemaah mafia selawat dengarkan kajian Nabi Syekh. Nah, itu kayak mana pakaian mereka? Mereka itu pakai sarungan, pakai kaos dan tatoan. Iya, namanya preman mafia, tato, ada yang pakai anting juga ya. Anting, rambut gondrong, muka juga bertato. Tapi mereka cinta Nabi Muhammad, ikut dengan kajian dengan selawat. Itu mereka. Salut. Kumpul di satu mereka, Masya mafia selawat. Fisik mereka memang kita lihat memang mafia lah. Kita lihat fisik mereka kayak tak memungkinkan untuk ikut syiar agama, ikut kajian. Ya, tapi buktinya mereka lebih kuat cintanya daripada kita sendiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi walaupun dengan keadaan ya fashion mereka seperti itu, tapi dengan adanya kumpulan seperti mafia selawat yang dibuat sama Gus Ali Gondrong tadi merekrut mana-mana yang mantan preman, yang mana tadi yang narapidana juga ada di situ ya, dengan pakaian yang sama ini ya. Mungkin mereka sampai saat ini di Batubara itu peluncuran itu kan sempat dibuat, tapi ya kita tahu sendiri kan perjuangan jangankan di Batubara, di Sumatera Utara pun butuh ekstra betul. Jadi mudah-mudahan seperti maraknya ya berkembangnya di daerah Pulau Jawa di sana, bagaimana selawat ya kan, itu tak lebih pasti semuanya mereka itu kekuatan mereka itu satu. Jadi jadikan satu. Saling support, saling mendukung, satu sama lain saling membantu. Betul. Itu membuat mereka itu semakin solid. Semakin teruslah seperti itu, dan mereka memang betul-betul nampak kesukaannya terhadap majelis. Nampak memang mereka itu cinta sama majelis, cinta para habaib, cinta Nabi Muhammad. Kira-kira Gus ada nggak terobosan untuk seperti mafia salawat yang ada di daerah Solo lah, yang dipimpin Gus Ali Gondrong tadi, untuk dibuat di Batubara untuk merekrut beberapa yang seperti ya selama hari ini yang kita lihat dari fashionnya masih ya celananya, pakaiannya gitu kan. Ada nggak niat untuk merekrut mereka yang seperti itu? Ya pastinya ada. Pastinya ada. Kita pengen juga merekrut mereka yang orang-orang yang sering nongkrong di tempat yang tidak jelas, mereka yang sering ngumpul-ngumpul dan bisa dibilang mengganggu masyarakat. Kita pengen jadikan mereka satu wadah gitu supaya bisa mereka benar-benar ikut majelis. Cuman ya memang butuh tenaga dan kekuatan yang ekstra untuk merekrut mereka, karena tak sembarangan kita bisa mengajaknya. Kita
perlu menyentuh hatinya pelan-pelan. Kita ajak, kita rekrut pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan mereka bakal terikut dengan majelis ini. Ya kita juga butuh satu dorongan. Ya. Kayak memang ada satu orang yang memang mengenal mereka semua atau sering kumpul dan dengan orang itu bisa mengajak. Iya, betul. Seperti itu. Perlahan-lahan. Dan butuh juga beberapa tim yang memang Betul. untuk bekerja sama dalam hal ini. Nggak bisa juga satu majelis. Tidak bisa khadim sendiri berdiri tegak. Nggak bisa. Batal total. Harus ada Tidak bisa. harus butuh rekan-rekan dari beberapa majelis juga yang ikut support. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah bisa didiskusikan untuk ke depan. Mudah-mudahan kita semua berharap mereka itu bisa ngikut dalam majelis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Gus. Ya. Jadi yang untuk di Batubara, kita sudah tahu tadi beberapa majelis, kita sekitar ada 8-10 gitu ya. 7. Ada 7 yang sudah saat yang ini aktif rutinannya. Nah, seperti yang di Kisaran, yang di Tanjung Balai, yang di Maranti. Ini seperti MSDR, Anwarul Mustafa, ya kan? Ada Nurul Farhan, Habibur Rasul. Yang dimana dipimpin sama Abi Syaikul Adi. Ada juga Diaul Hadi juga ada. Ya. Ini kemarin kan sempat silaturahim. Iya. Apa ini tetap masih terjalan? Masih terjalin untuk beberapa majelis ini, Gus? Alhamdulillah komunikasi masih tetap. Alhamdulillah. Tetap dari MSDR, Diaul Hadi, Habibur Rasul, Nurul Farhan, Anwarul Mustafa, majelis yang ada di Kisaran Tanjung Balai. Alhamdulillah komunikasi dan saran masukan masih tetap lanjut. Walaupun saat ini kita hanya bisa via WhatsApp, via media sosial, tapi terus support, terus mendukung, terus mendoakan. Terjalinnya silaturahim itu masih tetap tidak pernah putus. Alhamdulillah. Dan seperti kegiatan-kegiatan yang ada di Batubara, di Majelis Batubara pun rasa rindu kehadiran majelis. Betul sekali. Karena apalagi ini bulan Ramadan kan, udah hampir sebulan kita cuti majelis. Banyak ditambah lagi masalah COVID juga lagi ya. Susah karena sedikit nanti kumpul dipermasalahkannya kita bingung gitu. Untuk menghadirkan habaib betul. Pun terbatas. Memang tak bisa saat ini. Agak susah. Betul. Jadi karena kan otomatis kalau kita ngundang habaib sangat rindu lah masyarakat. Kalau kita ngundang habaib kan jamaah yang pasti tahu. Iya. Mereka pun pengen hadir berkumpul rame-rame dalam satu lapangan atau dalam satu wadah itu untuk mendengarkan tausiah habaib kan habaib tadi zuriat Rasulullah. Jadi untuk saat ini agak susah lah bisa dibilang. Agak susah. Iyalah. Sama-sama lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini cepat clear lah, cepat selesai. Ya kan? Karena planning kegiatan ataupun giat gebiar selawat, selawat udah semuanya dirancang. Betul, kita berharap supaya pandemi ini cepat-cepat pergi karena para pecinta Rasulullah itu rindu akan tunang salawat, rindu berkumpul, rindu akan kumpulan dalam suatu tempat yang sama-sama berteriak, sama-sama senang, sama-sama bergairah bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pernah kita buat waktu ada tabligh akbar somad. Ya, betul. Masya Allah luar biasa, itu lautan manusia. Itu sejarah betul bagi Batubara. Ya, kita tetap berdoa lah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Covid. Ya. Persoalan demi persoalan dituntaskan. Kegiatan lancar. Macam mana sedia kala tetap terus berjalan dengan baik. Karena tidak hanya selawat ini, banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain terhambat gara-gara ini. Betul, banyak sekali. Ada perkumpulan pasti terhambat. Ya. Jadi kita bingung. Maka dari itu tetap juga ikut anjuran pemerintah juga agar tetap menjaga protokol kesehatan ya kan. Karena ya kalau tidak dijaga ya sampai kapan? Betul. Sampai kapan mau clear? Akan terus-menerus seperti ini. Iya, sampai kapan mau seperti ini? Kita juga makin susah. Iya. Tambah lagi saat ini pun beberapa daerah seperti beberapa negara luar pun seperti India, ya kan? Nah. Palestina pun juga saat ini lagi ya kita tahu. Iya. Posisinya pun lagi keadaannya. Betul.
sangat memprihatinkan. Ya, kita berdoalah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, gitu aja Gus. Terima Oke, kasih banyak ya. atas waktunya. Sama-sama. Sudah bersedia untuk hadir di podcast mini Ya, sebenarnya spesial Ramadan. sebenarnya sih sini ya. Ke rumah. Oh, dalam. Hemat biaya. Insyaallah. Terbatas. Terbatas. Ada hikmahnya. Ya, Kata Iqbal. mungkin lah hikmahnya. Tuan Nasir Hafiz. Ada hikmah. Ada hikmah. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.